Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 31 akan mempresentasikan hasil laporan rencana pengembangan bisnis Krisjam atau Crispy Jamur, yang dimana anggotanya diantaranya adalah Nopi, Arneta, Siska, Sukma, Egi, Oviligiar, Nunung, Januar, dan Wina. Oleh karena itu, kita langsung saja mulai presentasinya. Oke, selanjutnya yaitu kita masuk ke pembahasan. Di sini ada pendahuluan. Pendahuluannya yaitu jamur tiram merupakan jenis tanaman khas Indonesia yang bisa dengan mudah kita dapatkan di pasaran karena dengan perkembangan budidaya jamur sehingga kita mudah mendapatkannya. Kegiatan usaha ini dapat meningkatkan dan mempromosikan makanan Nusantara atau makanan tradisional menjadi makanan populer di masyarakat. Selain itu, jika diharapkan dari usaha ini dapat memanfaatkan dan ikut kerjasama dengan para pembudidaya atau petani jamur tiram yang ada. Rasa dari jamur crispy yang gurih, renyah, serta menyehatkan membuat jenis cemilan ini bisa dengan mudah diterima masyarakat umum. Gambaran umum rencana usaha. Yang pertama yaitu kondisi lingkungan. Makanan cemilan jamur crispy sudah banyak dikenal di berbagai daerah, bahkan di luar negeri. Hal ini terbukti dengan permintaan jamur crispy di daerah-daerah yang makin meningkat. Di luar negeri, banyak yang sudah mengenal jamur crispy. Saat ini, jamur digunakan sebagai obat untuk melawan kolesterol, kanker, dan AIDS. Yang kedua, sumber daya dan bahan baku. Bahan baku yang kami gunakan dalam memproduksi olahan makanan jamur crispy ini adalah jamur tiram putih, karena jamur tiram itu lebar, cocok untuk usaha yang kami buat, yang dibeli di pasar tradisional Karawang. Selain jamur, kami juga membeli bumbu dan kelengkapan lainnya dari pasar. Yang ketiga, lokasi produksi. Pengolahan jamur crispy ini dilakukan di perumahan Puri Teluk Jambe, Blok A, nomor 20, Desa Teluk Jambe, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang. Yang keempat yaitu peluang pasar. Produk yang kami buat berbeda dengan produk yang lain. Dengan cita rasa yang gurih dan enak, berbagai varian rasa mulai dari rasa original, balado, dan pedas, sehingga konsumen bisa memilih sesuai seleranya tersendiri. Berbahan baku jamur dengan harga terjangkau untuk semua kalangan. Yang paling penting, produk yang kami buat tidak memakai bahan pengawet. Yang kelima yaitu strategi pemasaran yang diharapkan. Yang pertama, promosi melalui internet seperti Instagram, WhatsApp, dan Facebook. Yang kedua, promosi word of mouth. Promosi yang kita gunakan dari mulut ke mulut. Selanjutnya metode pelaksanaan. Yang pertama, persiapan bahan baku, persiapan peralatan, dan tempat pemasaran. Yang pertama, persiapan bahan baku yaitu jamur, telur ayam, tepung terigu, tepung marijena, merica bubuk, garam, dan minyak goreng. Terus yang kedua, persiapan peralatan seperti baskom, plastik, sendok, dan pisau. Terus yang ketiga, tempat pemasaran. Tempat yang paling strategi, mudah diketahui keberadaannya seperti di sekitaran kampus, serta memanfaatkan media sosial sebagai tempat promosi. Kemudian pada saat acara market day di kampus. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang metode pelaksanaan. Cara pembuatan Krisjam. Yang pertama, siapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Persiapan bahan sesuai dengan takaran yang dibutuhkan. Bersihkan jamur tiram, cuci bersih serta tiriskan. Peras menggunakan tangan yang menggunakan plastik sampai air keluar. Campur tepung terigu, baking powder, maizena,
merica dan garam. Aduk rata dan sisihkan sebagai bahan pelapis. Celup jamur tiram dalam kocokan telur, kemudian gilingkan pada bahan lapisan sambil tekan-tekan agar tepungnya menempel. Kemudian goreng dengan minyak panas dengan api sedang sampai matang dan berwarna kecoklatan. Angkat kemudian tiriskan lalu sajikan. Selanjutnya metode pelaksanaan promosi dan pemasaran produk. Target utama dalam mempromosikan dan pasar produk ini, kami menjual ke semua kalangan, mulai dari anak-anak, remaja, dan orang dewasa. Untuk mempromosikan produk jamur crispy ini, yang pertama kali kami promosikan kepada orang-orang terdekat terlebih dahulu. Selain itu, juga kami mempromosikan melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain-lain. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke slide model kanvas dari crispy jamur itu sendiri. Yang pertama itu ada key partner, di mana Krisnya memiliki partner kerja diantaranya seperti toko bahan baku, toko plastik, packing, warung, dan reseller perorangan. Kemudian ada key activities atau kunci aktivitasnya. Yang pertama itu produksi, kemudian packing, kemudian promosi, kemudian penjualan, melakukan penjualan. Lalu ada value proposition, di mana Christian itu sendiri memiliki keunggulan diantaranya seperti memiliki cita rasa gurih yang enak, kemudian memiliki banyak varian rasa seperti original, balado, pedas. Kemudian dari price, harganya sendiri itu lebih terjangkau untuk semua kalangan. Kemudian ke customer relationship, di sini Christian kami menerapkan pelayanan jasa kirim gratis ke lokasi pembeli dengan minimal order 15 pieces atau 15 bungkus, khusus daerah Kota Karawang untuk saat ini. Kemudian ada customer segment, di mana segmentasi pasarnya yaitu anak-anak, remaja, dewasa di usia 6-40 tahun. Kemudian ada untuk semua gender, baik laki-laki atau wanita. Kemudian semua kalangan, dari kalangan bawah sampai atas, semua terjangkau. Kemudian ada masyarakat daerah Karawang dan sekitarnya. Kemudian channel dari Christian sendiri itu dari sosial media, baik dari WhatsApp, Facebook, Instagram. Kemudian dari reseller, di mana kita memiliki beberapa mitra bisnis. Kemudian cost structure itu sendiri, di mana ada pembiayaan bahan baku, biaya produksi dari awal hingga akhir, packing, kemudian biaya pemasaran, kemudian biaya kirim atau transportasi. Lalu bagaimana revenue streams dari Christian itu sendiri, di mana keuntungan penjualan itu sendiri. Bagaimana penjualan itu akan lebih banyak, maka akan menghasilkan banyak keuntungan juga untuk pengusaha Christian itu sendiri. Baik, selanjutnya ada analisis SWOT, kekuatan dan kelemahan. Kekuatan yang pertama, harga terjangkau untuk semua kalangan. Yang kedua, memiliki varian rasa. Yang ketiga, memiliki cita rasa yang gurih dan enak. Kelemahannya, yang pertama, 1. Jamur mudah basi. 2. Mudah lembek jika kemasan tidak ditutup dengan rapih. Yang ketiga, mudah hancur karena tekstur yang renyah. Kemudian ada peluang dan ancaman. Peluang yang pertama, mempunyai pangsa pasar yang luas karena cemilan banyak diminati. Yang kedua, mendapat banyak keuntungan karena pembelian bahan baku yang murah. Yang ketiga, memiliki banyak varian rasa yang tersedia untuk semua kalangan. Lalu ada ancaman. Yang pertama, banyak pesaing yang menawarkan harga murah. Yang kedua, produk mudah ditiru karena pembuatannya yang tidak sulit. Yang ketiga, jika terjadi perubahan cuaca berpengaruh pada kualitas jamur. Selanjutnya mengenai analisis 4P. Untuk yang pertama, tentang produk.
Produk ini bahan utamanya adalah jamur. Keunggulan dari produk kami yaitu mengandung vitamin D, meningkatkan kekebalan tubuh, dan masih banyak manfaat lainnya. Maka dari bahan baku tersebut, kita membuat produk dengan tampilan yang menarik dan rasa-rasa yang berbeda dari biasanya. Untuk yang kedua, tentang biaya. Produk yang kami buat ini kami bandrol dengan harga Rp8.000. Harga ini terbilang sangat terjangkau bagi semua kalangan. Untuk yang ketiga, mengenai tempat. Lokasi produksi jamur crispy ini dilakukan di Perumahan Purit Teluk Jambe Blok A nomor 20, Desa Teluk Jambe, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang. Untuk yang keempat, mengenai promosi. Promosi ini terdiri dari dua. Yang pertama, promosi secara langsung, dan yang kedua, promosi menggunakan sarana teknologi dan komunikasi. Selanjutnya lanjut ke job desk. Yang pertama ada Arneta Margareta sebagai produksi. Tugasnya itu membersihkan jamur tiram, cuci bersih, serta tiriskan. Peras menggunakan tangan yang menggunakan plastik sampai airnya keluar. Yang kedua ada Igriansyah sebagai produksi, yaitu tugasnya mencampurkan tepung terigu, baking powder, maizena, merica, dan garam, serta aduk dan sisihkan sebagai bahan pelapis. Tugas yang keduanya itu belanja bahan baku. Yang ketiga, ada saya sendiri, Nunung Asia sebagai produksi. Tugasnya itu mencelupkan jamur tiram ke dalam kocokan telur dan menggilingkan pada bahan lapisan sambil tekan-tekan agar tepungnya menempel. Dan yang keempat ada Yuniar Arifin sebagai produksi dan SDM. Tugasnya yaitu mencelupkan jamur tiram ke dalam kocokan telur dan menggilingkan pada bahan lapisan sambil tekan-tekan agar tepungnya menempel, dan menulis serta menata pembuatan model bisnis kampas. 5. Siska Tuti Wurihandayani, produksi dan MSDM, menggorengkan dengan minyak panas dengan api sedang sampai matang berwarna kecoklatan. Yang keenam, Opiligial Sugiharto, produksi, mengemas dan menempelkan stiker sebagai label dan atau ciri khas produk. 7. Sukma Kurniasih, pemasaran, memasarkan lewat WhatsApp. 8. Nopi Febrianti, pemasaran, melakukan pemasaran langsung. Yang ke-9 yaitu Wina Yulianti, keuangan, membuat rincian keuangan pemasukan dan pengeluaran. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.